Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya dalam channel Kiriduan. Di sini saya akan membahas seputar SKB komputer dalam CPNS tahun 2020 dengan materi Sistem Informasi. Sebelumnya kalian bisa klik subscribe dan juga klik like serta klik tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari video saya. Ingat ya teman-teman, PNS bukan warisan, tetapi harus diraih sedikit demi sedikit dan belajar tanpa sistem SKS, tanpa sistem kebut semalam. Mari kita bahas soal selanjutnya. Berikut merupakan 3 level dalam data abstraction database, kecuali A. Interval level, B. Conceptual level, C. Internal level, D. Middleware level. Ada 5 detik untuk kalian menjawab. Ya, jawabannya adalah D. Middleware level. Kita lihat penjelasannya. Database abstraction terdiri dari 3 level. Yang pertama yaitu internal level, yaitu menggambarkan struktur penyimpanan fisik database. Yang kedua adalah external level, yaitu menggambarkan pembagian akses data pengguna sesuai kebutuhan. Yang C, konseptual atau logical level, yaitu menggambarkan struktur database dari keseluruhan isi database untuk komunitas pengguna, misalnya tipe data, entitas, relasi, dan lainnya. Itu makanya jawabannya kecuali adalah middleware level. Kita lihat soal selanjutnya. Database terdiri dari struktur data yang kompleks. Dengan demikian, untuk membuat sistem efisien dalam pengambilan data dan mengurangi kompleksitas pengguna dalam mengakses database, maka diperlukan A. Database arsitektur, B. Database abstraction, C. Database model, dan D. Database availability. Silahkan coba jawab dulu. Ya, jawabannya adalah B. Database abstraction. Kita lihat penjelasannya. Database abstraction untuk membuat sistem efisien dalam pengambilan data dan mengurangi kompleksitas pengguna dalam mengakses database. Jadi jawabannya adalah database abstraction. Soal berikutnya. Berikut merupakan tipe DBMS, kecuali A. Hierarchical, B. Procedural, C. Network, D. Object oriented. Maaf ya teman-teman, anak saya lagi pengen ikut eksis. Silahkan dicoba. Ya, jawabannya adalah B. Prosedural. Penjelasannya adalah 4 tipe DBMS, yaitu hierarchical, B. Network, C. Relational, dan yang keempat adalah object oriented. Jadi ada 4 tipe. Ya. Kita lihat soal berikutnya. Apabila kita menginginkan pemisahan antara pengguna, server aplikasi, dan server database, maka kita menggunakan arsitektur database tipe A. One tier, B. Two tier, C. Three tier, dan D. Four tier. Silahkan coba untuk dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah C. Three tier. Penjelasannya adalah arsitektur three tier memiliki layer aplikasi server sebagai penengah antara pengguna dan database. Layer ini bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan antara permintaan pengguna atau request ke database dan mengirimkan balasan atau reply
dari database ke pengguna. Kemudian soal berikutnya. Berikut merupakan ciri dari RDBMS kecuali A. Adanya multiple level security. B. Membutuhkan spesifikasi software dan hardware yang tinggi. C. Mendukung arsitektur client server. Dan D. Menyimpan data dalam bentuk file. Silakan dicoba dulu. Ya, jawabannya adalah D. Menyimpan data dalam bentuk file. Kita lihat ciri RDBMS yaitu 1. Mendukung multiple user. B. Mendukung normalisasi. C. Distributed database. 4. Adanya key dan indeks membuat tidak boleh redundasi data. Yang kelima, adanya relasi data atau tabel satu dengan yang lain. Yang keenam adalah menyimpan data dalam format tabel. Jadi jawabannya adalah kecuali D ya teman-teman. Kemudian soal berikutnya. Kumpulan ya teman-teman, maaf salah tulis. Kumpulan data secara sistematis yang dapat diorganisasi sehingga membuat manajemen data menjadi mudah merupakan pengertian A. Software. B. Database. C. Database management. D. Query management. Silahkan 5 detik untuk kalian mencoba menjawab. Ya, jawabannya adalah B. Database. Kita lihat. Database memudahkan dalam manajemen data yang telah terkumpul secara sistematis, yaitu terkumpul secara sistematis. Baik teman-teman, itu adalah beberapa soal dari saya. Semoga kita dapat bergabung menjadi keluarga besar Pranata Komputer. Dan ingat teman-teman, klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan PNS bukan merupakan warisan. Salam.